PSSI akhirnya melepas Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Hal ini sebagai konsekuensi kegagalan di Piala Asia U20 2025. Melalui unggahan Instagram, Erick Thohir mengumumkan pencopotan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20. Dalam unggahan ini, Erick Thohir juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Indra Syafri atas segenap prestasi yang pernah diukir selama menjadi pelatih kepala timnas U20. Sementara itu, melalui laman pssi.org, pemberhentian Indra Syafri menjadi buntut pernyataan Indra yang menyatakan siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi usai gagal mencapai target lolos ke Piala Dunia U20 karena tersingkir di fase grup saat berlaga di Piala Asia U20 yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok. Ya, lantas apa alasan PSSI melepas Indra Syafri? Untuk membahas ini, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Bang Akmal Marhali. Selamat sore, Assalamualaikum, Bang Akmal. Selamat sore, waalaikumsalam. Juno, salam sepak bola. Salam sepak bola. Tentunya kabar hari ini yang kita dapat sebenarnya sudah ada hin-hinnya ya dari kemarin. Ya. Kita lihat bagaimana Pak Arya ya, Sinulinga ada di komentarnya di Instagram dan juga hari ini langsung kita dapati tadi. Anda melihat pemberhentian ini, apa tanggapan Anda, Bang Akmal? Yang pertama, saya tidak kaget karena memang perjalanan sejarahnya adalah bahwa tim nasional kelompok umur itu by event. Ketika event itu selesai, maka dengan sendirinya pelatihnya juga masa tugasnya sudah selesai. Karena memang ke depan tidak ada lagi kompetisi atau turnamen usia 20. Dan nanti akan balik lagi ke usia 19 lagi. Atau kemudian kalau nanti misalnya Coach Nova Arianto ya selesai masa baktinya, selesai tugasnya, maka nanti akan mulai lagi dari U16 lagi. Dan ini bukan hal yang baru di sepak bola. Jadi sebenarnya tim nasional kelompok umur ini berbeda dengan tim nasional senior. Kalau tim nasional senior kan masa kontraknya adalah by years ya, bisa 5 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah ini kalau kita lihat misalnya perjalanan sejarahnya dalam 5 tahun terakhir. Indra Syafri ini sukses mengantarkan tim nasional Indonesia juara Piala AFF U22 waktu itu. Tapi setelah juara tugasnya selesai. Kemudian digantikan oleh Sintayong. Nah, ketika Sintayong tangani, kemudian tim nasional U22 ini hanya meraih posisi runner up pada 2021. Selesai Sintayong, kemudian diganti lagi oleh Coach Indra Syafri dan kemudian juara. Nah, begitu juga U19. U19 pernah ditangani oleh Coach Sintayong. Tapi kemudian selesai tugasnya, setelah itu Indra Syafri yang menggantikan. Tim nasional SEA Games juga demikian. Indra Syafri menangani tim nasional SEA Games, meraih medali perak, kemudian digantikan oleh Sintayong. Sintayong meraih medali perunggu, diganti lagi oleh Coach Indra Syafri meraih medali emas. Di kelompok U16 misalnya, Bima Sakti mengantarkan tim nasional U16 juara Piala AFF. Kemudian setelah juara selesai digantikan oleh Coach Nova Arianto. Coach Nova Arianto pegang tim nasional ini hanya bisa meraih medali atau peringkat ketiga waktu itu. Atau Fahri Husainu sukses membawa tim nasional U16 juara Piala AFF. Selesai, kemudian selesai. Artinya gini, bahwa Indra Syafri ini sebenarnya bukan istilahnya dipecat seperti halnya pelatih senior, tapi memang masa tugasnya sudah selesai seiring dengan sudah selesainya Piala Asia U20. Dengan hasil kita gagal mencapai target untuk lolos ke babak semifinal dalam kaitannya mengejar mimpi untuk bisa main di U20. Jadi sebenarnya kalau kita lihat by event tadi yang Anda sebutkan, Anda jabarkan dari sejarah-sejarahnya bahwa pergantian ketika satu eventnya sudah selesai, apalagi yang di junior ini sudah sangat biasa ya Bang Akmal ya? Betul. Walaupun mungkin gini Bang Akmal, walaupun mungkin karena kita gagal juga dan publik juga menuntut itu, atau ini juga alasan yang bisa masuk akal menurut Anda? Ya masuk akal, memang kita gagal satu. Yang sukses saja diganti, apalagi yang gagal gitu kan. Ya Indra Syafri, artinya Indra Syafri sukses membawa tim nasional U23 misalnya juara SEA Games. Tapi kali ini kan tim nasional U23 akan dipegang oleh Gerard Pananbert. Atau kemarin dia sukses menjadi juara SEA Games juara SEA Games dengan U23, tapi Piala Asia U23-nya dipegang oleh Sintayong. Artinya itu satu hal yang biasa di kelompok umur karena memang euforianya karena euforia tim nasional senior. Jadi dengan pemecatan Sintayong kemarin, jadi seolah-olah Indra Syafri ini
harus dipecat karena gagal. Tidak dipecat, sukses pun akan diganti. Gitu. Baik, Bang Akmal. Ya, kelompok umur. Ya, kalau kita tarik kegagalan yang kita punya kemarin ya dari 3 laga cuma 1 poin. Anda melihat ada apa yang harus diperbaiki di sini ketika kita tahu tadi goalsnya kan cukup tinggi ya untuk lolos gitu ya. Tapi ternyata di fase ini aja kita gugur gitu. Anda melihat ada apa yang harus kita coba perbaiki nantinya setelah Indra Syafri ini? Ya, realitasnya memang kualitas sepak bola kita di level Asia memang masih di level 2 ya. Level satunya itu milik negara-negara besar ya, Jepang, Korea Selatan, termasuk diantaranya Uzbekistan dan Iran yang menjadi lawan kita di penyisihan. Tapi karena kebetulan euforianya adalah euforia tim nasional senior, sehingga kemudian segala sesuatunya dikaitkan dengan tim nasional senior. Padahal kelompok umur ini berbeda. Ya, kemudian pada akhirnya semua orang berekspektasi seperti halnya di tim nasional senior. Nah, untuk U20 ini pasca gagal, hikmahnya yang harus kita ambil adalah bahwa untuk menciptakan tim nasional yang kuat, syaratnya 2. Yang pertama, pembinaan usia muda yang hebat. Yang kedua, kompetisi yang sehat. Selama pembinaan usia muda kita masih berjalan seperti saat ini, sulit kita untuk mendapatkan pemain-pemain potensial yang tidak terstruktur, tidak sistemik, tidak masif. Karena itu ke depan menjadi PR PSSI adalah bagaimana membenahi pembinaan usia muda sehingga kita nanti mendapatkan pemain-pemain golden generation hasil pembinaan usia muda di level grassroots yang kemudian naik menjadi pemain timnas. Satu mungkin terakhir singkat, menurut Anda siapa sosok pengganti Indra Syafri yang ya bisa paling tidak sama atau mungkin lebih kemampuannya dan bisa memenuhi ekspektasi PSSI dan supporter? Ya, kalau menurut saya adalah penggantinya adalah yang harus satu visi dengan pelatih tim nasional senior. Karena ini kan bagian dari perjalanan dari kelompok umur, kemudian nanti akan naik para pemainnya ke tim nasional senior. Makanya perlu pelatih tim nasional U20 yang satu visi dengan dengan rencana jangka panjang di tim nasional senior. Jadi saya justru lebih memilih misalnya asisten pelatihnya Patrick Kluivert di tim nasional senior yang akan menjadi pelatih tim nasional U20. Kalau Gerard Van den Berg misalnya sudah ditetapkan menangani tim nasional U23, ya mungkin Daniel Ladat akan ditugaskan untuk menangani tim nasional U20 atau mungkin dari asisten pelatih asisten pelatih tim nasional senior yang berasal dari orang Indonesia, misalnya Kurniawan Dwi Yulianto atau mungkin Bima Sakti yang akan masuk dalam bagian dari sistem yang akan dikembangkan oleh Patrick Kluivert, akan masuk menjadi bagian dari asisten pelatih tim nasional di bawah Patrick Kluivert, sehingga kemudian nantinya komunikasinya akan mudah, kemudian proses transformasi atau proses regenerasi di tim nasional juga akan lebih mudah karena memang mereka satu visi, satu tujuan yang saling keterkaitan satu sama lain. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah asisten pelatihnya Patrick Kluivert yang menangani tim nasional U20 ke depan. Jadi satu garis gitu ya, senior dan junior tadi kontinuitasnya terjalin karena tadi satu line dan komunikasinya bisa langsung satu arah. Terima kasih Bang Akmal atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Salam sepak bola. Salam sepak bola.